Assalamualaikum, hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pembelajaran hari ini, tanggal 20 September 2021, kita akan membahas materi teks cerpen. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih teks cerpen? Sekarang, mari kita simak bersama-sama pembelajaran hari ini. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran teks cerpen. Tujuan pembelajarannya adalah memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dari teks fiksi, cerita pendek secara audiovisual. Indikator pembelajaran, siswa dapat memerinci informasi berupa gagasan, pikiran, dan arahan teks cerpen. Siswa dapat menganalisis unsur-unsur cerpen audiovisual. Siswa dapat memaknai nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen audiovisual. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian teks cerpen. Pengertian cerpen atau cerita pendek adalah cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi. Sesuai namanya, cerpen kependekan dari cerita pendek. Akan tetapi, ukuran panjang pendek cerita memang tidak ada aturan pasti. Tidak ada satu kesepakatan di antara pengarang dan para ahli tentang ukuran panjang pendek cerita. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian ciri-ciri cerpen. Apa saja ciri-ciri cerpen? A. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. B. Habis dibaca sekali duduk. C. Dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. D. Terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. E. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis cerita pendek berdasarkan panjang cerita. Cerita panjang. Cerpen panjang mempunyai cerita yang cukup panjang, biasa disebut dengan long short story. Jumlah kata yang digunakan dalam penulisan cerpen jenis ini antara 4.000 sampai 10.000 kata. Selanjutnya, cerpen ideal. Cerpen ideal mempunyai panjang cerita yang sedang, biasa disebut middle short story. Jumlah kata dalam penulisan cerpen ideal antara 3.000 sampai 4.000 kata. Yang berikutnya, cerpen mini. Cerpen mini adalah cerpen dengan penyajian sangat singkat, biasa disebut dengan short story. Jumlah kata dalam penulisan cerpen mini ini antara 500 sampai 1.000 kata. Selanjutnya, jenis teks cerpen berdasarkan tema dan isi. Yang pertama, cerpen anak. Cerpen anak menggunakan kalimat sederhana yang mudah dipahami. Biasanya cerpen anak berisi permasalahan sehari-hari yang dialami. Berikutnya, cerpen remaja. Isi cerpen ini biasanya mengangkat tema kehidupan remaja. Selanjutnya, cerpen keluarga. Cerpen keluarga mengangkat tema keluarga, berbagai macam permasalahan di keluarga menjadi isi cerpen jenis ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari materi sudah, tentang pengertian sudah, tujuan sudah. Selanjutnya adalah unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang pertama, ada unsur intrinsik. 1. Tema.
Tema adalah ide utama dalam mengembangkan cerpen. Yang kedua, alur. Alur berdasarkan waktunya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu alur maju adalah serangkaian peristiwa yang menceritakan masa sekarang ke masa yang akan datang. Alur mundur adalah serangkaian peristiwa yang menceritakan masa lampau ke masa sekarang. Terakhir, alur campuran adalah perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang ketiga, latar. Latar adalah landasan tumpu. Latar dalam cerpen terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya keempat, penokohan. Penokohan adalah pelukisan tokoh dalam cerita. Penokohan dalam cerpen meliputi watak dan tingkah laku tokoh. Watak tokoh dalam cerpen dapat disajikan baik secara tersurat maupun tersirat. Unsur intrinsik berikutnya, yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang ketiga adalah narator. Seorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh cerita dengan menyebut nama diri atau kata ganti orang ketiga. Sudut pandang orang pertama. Narator adalah seorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah dan mengisahkan kesadaran diri sendiri. Sudut pandang campuran. Pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, keenam, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur pembangun teks cerpen, yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang, seperti dialek, kebiasaan berbahasa, dan pengaruh bahasa asing. Kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, daerah asal, dan aliran sastra yang dianut. 3. Nilai-nilai dalam cerpen. Terdapat beberapa bagian, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, nilai politik, dan nilai kepahlawanan. Baiklah, tadi materi tentang cerpen. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.